Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas semester yang kedua, nanti kita membuat aplikasi inventory barang menggunakan akses. Database yang kita gunakan nanti database akses, lalu untuk pemrogramannya juga menggunakan akses. Jadi kita menggunakan full akses tanpa program yang lain. Pertama kita buat dulu file database, simpan dengan nama dbinv. Microsoft Office Access. Saya masih menggunakan Access 2007 ya. Kalau ada yang menggunakan yang lain bisa disesuaikan. Langkahnya hampir sama. Untuk membuat database baru, klik blank database, lalu klik tombol browse ini. File name-nya, nama database-nya kita isi dbinv. Perhatikan tipenya ya. Tipenya kita gunakan dulu tipe MDB, tipe yang MDB. Setelah itu tentukan lokasi penyimpanan. Nanti Anda tentukan sendiri ya, lokasi penyimpanan di folder Anda. Kalau sudah, nama database-nya sudah, lokasi penyimpanan sudah, klik tombol OK. Klik tombol create untuk membuat database. Setiap database nanti otomatis ada tabel 1. Tabel satunya ini kita tutup dulu ya. Klik kanan, close, ditutup dulu. Setelah membuat database, berikutnya kita buat struktur tabel untuk menyimpan data barang. Diklik menu create tabel desain. Create tabel desain. Create yang pertama kode. Kode tipenya teks, sisnya 6, lalu naber ini nama barang. Naber tipenya teks, sisnya 30. Kode tipenya teks, sisnya 6. Lalu naber untuk nama barang, sisnya 30. Berikutnya harga beli ini untuk harga pembelian nih. Harga beli, harga jual, CML awal. Tipenya number semua ya. Harga beli, number, harga jual, ini juga number, jumlah awal, CML awal, lalu CML beli, ini untuk menyimpan total jumlah pembelian. Lalu CML jual, ini untuk menyimpan total jumlah penjualan. Setelah itu kita buat primary key. Field kode ini kita beri primary key.
Kita tempatkan di field kode, kita klik primary key. Setelah itu kita buat indeks. Indeks nanti ini fungsinya untuk pencarian data. Diklik toolbar indeks, nanti ini diisi kode, field name-nya kode. Indeks ini, indeks. Ini kita tambahkan kode, field name-nya kode. Ini nama indeksnya, ini field indeksnya. Primary key ini untuk relasi dengan tabel lain. Ini kita tutup. Kalau kita simpan struktur tabel dengan nama barang. Lalu tutup struktur tabel barang. Ini kita simpan, kita save. Beri nama barang. Ini nanti akan berubah, tabel satunya akan berubah barang. Lalu struktur tabel barang ini kita tutup. Kiri kanan, close. Sekarang kita buat formnya. Klik menu create, klik drop list pada more form, klik form wizard. Menu create, drop list pada more form. Pilih yang form wizard. Ini membuat form dengan panduan. Tabel ini tabel atau query yang datanya mau dibuat form. Ini field yang ada di tabel atau query yang kita pilih. Masukkan field kode, nama barang, harga beli, harga jual, dan jumlah awal ke kotak select field dengan tombol tanda panah. Kita klik panah, kita akan masuk ke select field. Di available field ini field yang ada, select field ini field yang akan ditampilkan pada form. Terus klik tombol next, klik tombol next. Ini ada menentukan tampilan formnya ya. Tampilan formnya ini yang tampilan standar, tampilan kolom ini. Nanti pilih yang tabular. Tabular ini tampilan seperti tabel. Klik button tabular, klik tombol next. Ini stylenya, bentuknya ini, bentuk antara label dan textbooknya. Pilih yang akses 2007 ya. Ini sebenarnya bebas, Anda pilih yang lain juga nggak apa-apa. Ya. Akses 2007, klik tombol next. Kalau ketik judul form data barang, lalu klik tombol finish. Ini judulnya, judul yang Anda inginkan di form. Ini kita tambahkan form data barang. Barang. Kalau sudah, klik tombol finish. Ini tampilan dari form yang telah kita buat tadi dengan form wizard. Klik drop list pada toolbar view, klik design view. Ini tampilan formnya. Kalau kita ingin mendesain membentuk formnya, mendesain formnya, kita masuk ke view, design view.
Nonaktifkan toolbar use control wizard. Use control wizard ini ya. Ini control wizard kalau kita membuat suatu ini kontrol itu ada wizardnya supaya tidak tampil wizardnya ini dinonaktifkan. Ini judulnya, ini kita tarik aja ya. Kita tarik. Kita tengahkan nih. Nah, kita buat desainnya seperti ini ya. Ini yang sudah ada, judul, dan ini yang sudah ada. Ini nanti yang kita tambahkan. Ini yang kita tambahkan. Yang ini label, ini textbook. Label textbook. Nanti kalau kita membuat textbook, otomatis sudah ada labelnya. Yang ini command button, tombol perintah. Kita atur ini dulu ya. Properti masing-masing objek. Untuk form, default view-nya pilih continuous form. Ini untuk menampilkan properti ini bisa klik kanan, di pojok sini klik properti. Ini properti form. Properti form. Kita pilih all aja. Default view-nya continuous form, scroll bar-nya vertical only. Default form-nya ini sudah continuous form. Scroll bar itu seperti ini ya. Ini scroll bar ya. Nanti pilih yang hanya vertikal. Lalu record selector no, dividing line no. Berikutnya kita tambahkan ini. Judul kolomnya ini kita tarik turun. Kita turunkan nanti supaya kita bisa menambahkan ini. Sekarang kita mulai mengisi textbook. Pertama mulai dari txt kode ya. Txt kode. Ini membuatnya pakai textbook ini. Textbook, kita klik di sini. Ini properti yang textbook ini, teks ini, name-nya kita ganti. Txt kode. Txt kode. Ini teksnya kita klik. Captionnya ini yang diisi caption ya. Captionnya diganti kode jarak. Kita buat lagi textbook. Ini yang teksnya, name-nya kita ganti txt nabar. Ini yang labelnya, captionnya kita isi nama barang.
Ini txt hrgdli. Labelnya, captionnya hrgdli. Lalu yang ini name-nya txt rg jual. Captionnya ini harga jual. Yang terakhir CML awal ya. Name-nya txt CML awal. CML ya. CML awal. Ini captionnya jumlah awal. Berikutnya kita buat comment button, tombol perintah ini ya. CMD simpan, CMD hapus, dan CMD stop. Ini menggunakan button. Ini kita klik di sini. Name-nya ini CMD simpan. Caption-nya simpan. Caption-nya kita isi simpan. Nah, teksnya ini harusnya ada di sini ya, simpan ya. Ini ya. Kalau ini CMD hapus ya. CMD hapus. Ini captionnya hapus. Kalau teksnya nggak kelihatan di ini aja. Tebalkan warna teksnya diatur ya. Yang terakhir CMD stop ini, CMD stop. CMD stop. Captionnya stop. Ini kita tebalkan, warna teksnya kita ganti ya. Nah, ini desain formnya ya. Sekarang kita masuk ke kode program. Kode programnya. Untuk masuk ke kode program, klik kanan area kosong pada form, klik build event kode builder. Ini area kosongnya, ada klik kanan, klik build event ini, build event, masuk ke kode builder.
kode program. Klik tombol OK. Kita akan masuk ke sini ya. Pertama, klik tool, menu tool referensi. Anda tambahkan referensi Microsoft Active Data Object 21 dan ini ya. Ini diaktifkan, diklik. Dan Microsoft DAO 36. Microsoft DAO 36. Ini sudah ya. Microsoft DAO 36 ini sudah sama ini. Ini tinggal di OK. Hurufnya kita besarkan supaya jelas ya. Nah, sekarang kode programnya ya. Klik OK, terus ketik kode program ini. Option compare database ini sudah ada. Option compare database. Ini kita hapus dulu. Ini nggak kita pakai. Terus ketik dim dbinv s database. Dim dbinv s database. Ini membuat variabel ya, variabel database. Variabel untuk koneksi ke database. Kalau yang record set ini variabel untuk koneksi ke tabel. Dim tb barang s record set. Dim tb barang s record set. Saat form load ini mengisi dbinv ini diisi dengan database yang aktif. Lalu TB barang ini diisi dengan membuka record set ini, membuka tabel ya, membuka tabel barang. Form load ini jangan diketik ya. Form load ini kita klik drop list yang kiri, pilih form. Lalu ini sudah load ya. Berarti bisa kita langsung set dbinv sama dengan current database. Current DB. Lalu set TB barang ini sama dengan dbinv open record set tabel barang. Berikutnya blink form, private sub blink form ini kita ketik langsung. Private sub ini yang kalau datanya teks pakai petik-petik, kalau datanya numerik pakai petik 0 petik. Lalu berikutnya form aktif, blink form. Saat form aktif jalankan private sub blink form. Form aktif ini sama, form aktif ini Anda klik drop list yang kiri, klik form, lalu klik drop list yang kanan, klik prosedur aktif.
Urutannya tidak seperti worksheet, nggak apa-apa ya. Ini karena diurutkan abjad. Ya. A, L diurut abjad. Kalau TXT kode loss focus. Ya. TXT kode loss focus. Ini sama, klik drop list yang kiri, klik TXT kode. Klik drop list yang kanan, pilih prosedur loss focus. Loss focus itu saat kita mengisi kode, lalu kita tekan tab ya, atau kita tekan enter, nanti akan dicari kodenya. Kalau kodenya dicari ketemu, tampilkan data, tampilkan pesan kode barang sudah ada. Lalu berikutnya CMD simpan nih. Dan disimpan, klik saat kita klik tombol simpan. Kita klik dropis yang kiri, kita klik CMD simpan. Sudah simpan, klik. Saat kita klik tombol simpan klik, nanti akan dicari kode yang kita simpan. No match ini tidak ketemu. Kalau kodenya belum ada, tidak ketemu, add new menambah data baru. S, kalau kodenya sudah ada, edit ini mengedit data yang sudah ada. Update ini menyimpan penambahan data atau pengeditan data. Lalu ini untuk merefresh tampilan. Lalu blank form mengosongkan form. Lalu berikutnya saat diklik tombol hapus. Saat diklik tombol hapus, tampilkan pesan nama barangnya jadi dihapus, tombol yes no. Kalau diklik tombol yes, delete ini menghapus data barang, menghapus datanya aktif. Terakhir CMD stop ini menutup form. Di CMD hapus, klik CMD hapus. Halo, terakhir CMD stop. Ini do CMD menutup form. Nah, ini setelah Anda membuat kode program untuk melihat hasilnya, klik menu File Save, lalu File Close and Return Microsoft Access. Ini kita simpan kode programnya, File Save, kita simpan, lalu file kita tutup dan kembali ke desain formnya. Untuk menjalankan, klik drop list pada toolbar view, form view. Form view. Sekarang coba kita isikan datanya ya. Data yang pertama misalkan FLD 001 flash disk.
FLD 001 kita isi flash disk. Misalkan harga belinya 40.000, harga jualnya 50.000. Jumlahnya misalkan 25. Ini kalau kita simpan, karena kodenya ini belum ada di sini, berarti add new, menambah data baru. Menambah data baru, ini dikosongkan. Ini blank form. Kita coba MOS ya, MOU 01. MOS. Harga belinya misalkan 125.000. Harga jualnya 135.000. Jumlah awalnya misalkan 20. Ini kita simpan. Ini kodenya belum ada, berarti menambah data baru. Nah, sekarang kalau kita ketik kode yang sudah ada, misalkan kita ketik kode yang sudah ada, FLD 001. Kalau kita ketik kode yang sudah ada, datanya akan ditampilkan. Datanya tampil ini ya. Ini hasil dari perintah tadi ya. Hasil loss focus ini. Not no match itu tidak ketemu. Kalau not tidak ketemu itu ketemu. Kalau datanya sudah ada, kodenya sudah ada, datanya tampil kotak pesan. Kotak pesan, kode barang sudah ada, data diedit, yes atau no. Kalau diklik tombol yes, kursor ke nama barang, kalau no, blank form. Formnya dikosongkan. Ini kalau no, kosong. Ini kalau yes, ini misalkan kita ganti 8, kita tambah 8, 3. Ini kalau kita simpan, disimpan tadi ya. Kalau kita menyimpan akan dicari kodenya. Kalau kodenya no match itu belum ada, menambah baru. S kalau sudah ada, datanya diedit. Kalau ini kodenya sudah ada, data ini berarti data ini nanti diedit. Misalkan kita ganti 45.000, ini 55.000. Ini kalau kita simpan, datanya ini diedit. 83, 45, 55.000. Untuk menghapus data, datanya kita tampilkan dulu ya. Untuk menghapus data, datanya kita tampil. Ini kita yes. Lalu kita klik tombol hapus. Kita klik tombol hapus, nanti tampil pesan barang, nama barangnya jadi dihapus, tombol yes no. Kalau yes, dihapus delete. Kalau no, tidak dihapus. Kita klik tombol hapus. Kalau no, datanya masih ada ya. Maksudnya ini masih ada. Kita hapus. Kalau yes, jadi dihapus, nanti ini hilang. Datanya terhapus. Ini form data barang nih. Kita bisa menyimpan, menambah data baru, mengedit data dengan tombol simpan, dan menghapus data dengan tombol hapus. Ini untuk menampilkan data. Stop ini ditutup. Formnya akan ditutup. Kalau mau menampilkan lagi, tinggal double klik form data barang. Ya, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan untuk form data barang.
Nanti Anda coba ya, karena ini kan program akses, mestinya kalau Anda punya Office, Office itu standarnya ada aksesnya. Ya, kalau Anda ini tinggal disesuaikan kode programnya ya. Kalau Anda mau seperti ini ya tinggal disesuaikan, bisa dikonfirmasi dulu ya. Dia membuat program tidak harus baku ya, tidak harus baku seperti ini. Kalau Anda punya ide lain, tinggal kode programnya disesuaikan. Ya. Tidak harus persis ya, tidak harus persis seperti ini. Ya. Ini tidak ada pertanyaan lain? Belum ada, Pak. Dicoba ya, karena ini Iya, kan Pak. akses, kalau mestinya di tiap komputer ada kalau ada office-nya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.